Assalamualaikum, jumpa lagi sama Miss Yuli. Kali ini Miss akan memberikan materi mengenai cara izin ke toilet atau izin ke kamar kecil ketika kita sedang belajar bahasa Inggris. Jadi kalau belajar bahasa Inggris itu biasanya izin ke kamar kecilnya atau berdoa sebelum belajar, kemudian berdoa sebelum pulang, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi kalau berdoa sebelum belajarnya bisa seperti ini. Before we study, let's pray based on our religion. Pray now. Finish. Finish itu selesai, berarti setelah selesai. Finish. Stand up please. Greeting our teacher. Good morning, Miss. Itu untuk yang sebelum belajar. Kemudian setelah greeting baru pembelajaran dimulai. Oke, berikutnya adalah ketika izin ke kamar kecil. Jadi kalau mau ke kamar kecil, kita harus izin dulu sama gurunya. Nah, saat pelajaran bahasa Inggris, izinnya juga harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi izinnya seperti ini ya. Excuse me, Miss. Might I go to the bedroom? Boleh? Atau excuse me, Miss, I wanna go to the bedroom. Nah, seperti itu. Permisi, Miss, saya mau ke kamar kecil. Nanti kalau Miss bilang yes, please, you can go, baru kamu pergi ke kamar kecil. Seperti itu ya. Jadi itu harus dihafalkan. Nanti kalau misalnya pembelajaran di kelasnya sudah berlangsung, semoga segera ya. Baru kita langsung pakai bahasa Inggris izinnya. Nah, kalau yang kelas 4, 5, dan 6 pasti sudah pernah menghafal sebelumnya. Jadi dihafal lagi sekali lagi ya. Kemudian bagi kelas yang pembelajaran bahasa Inggrisnya pelajaran terakhir, berarti sebelum pulang kan berdoa dulu. Nah, berdoanya juga menggunakan bahasa Inggris memimpinnya. Bukan doanya ya, doanya kamu tetap pakai bahasamu sendiri, bahasa Indonesia. Tetapi memimpinnya harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau sebelum pulang, mimpinnya seperti ini. Before we going home, let's pray based on our religion. Pray now. Berdoa dimulai. Jadi sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dan setelah berdoa, finish. Selesai. Doa selesai. Finish. Stand up please. Greeting our teacher. Berarti beri salam pada ibu guru. Baru kamu boleh bilang good afternoon jika sudah siang pulangnya, atau good morning kalau pulangnya masih pagi. Nah, seperti itu ya. Itu adalah materi untuk memimpin doa dan izin ke kamar kecil dalam bahasa Inggris. Tentu harus dihafalkan ya, supaya ini hanya materi saja, supaya kamu bisa melaksanakannya ketika di dalam kelas. Jadi nanti sampai SMP, SMA pun kalau misalnya pelajaran bahasa Inggris juga harus terbiasa menggunakan bahasa Inggris ketika di dalam kelas ya, saat pelajaran bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Materi akan diselipkan untuk tugas. Nah, tugasnya ini ya, kelas 3 dan kelas 4 menyalin materi greeting tadi. Seperti yang ada materi greeting dan introducing. Materi greeting dan introducing disalin di bukunya kelas 3, 4, 5, dan 6 semuanya menyalin di materi greeting dan introducing. Sampaikan ke teman-teman yang lain yang belum menonton, karena Miss lihat viewersnya masih sedikit, berarti masih sedikit yang menonton, belum semuanya menonton. Sampaikan kepada yang lain bahwa tugas untuk minggu berikutnya adalah menyalin materi greeting yang good morning, good afternoon, kemudian how are you, nice to meet you. Itu disalin di bukunya. Buku silahkan ambil di sekolah, ambil ke tempat Miss di sekolah, mulai jam 8:30. Jadi ke sekolah untuk mengambil tugas bahasa Inggris diperbolehkan jam 8:30 sampai jam 10. Miss tunggu jam 8:30 sampai jam 10 mengambil buku. Nah, kalau yang belum, jadi sekalian ya materi berarti menyalin materi greeting dan introducing di buku tulis, kemudian menuliskan tadi doa yang kata Miss tadi itu disalin, menuliskan doa
bukan doanya ya, cara memimpin doa dalam bahasa Inggris sebelum belajar dan sebelum pulang. Itu untuk kelas 3, 4, 5, dan 6. Kelas 5 dan 6 jika sudah betul, ada miss koreksi. Kalau sudah betul boleh tidak menulis lagi. Tapi kalau yang belum, harus tetap menyalin ulang. Jadi, menyalin doa, cara memimpin doa, kemudian izin ke kamar kecil, itu disalin di bukunya. Kemudian materi greeting, materi introducing. Nah, introducing, memperkenalkan diri, kamu salin dengan mengganti nama yang sudah ada di materi. Di materi adalah my name is Kay Meyer. Misalnya seperti itu, kamu ganti dengan namamu sendiri. Namamu siapa? Salin pindahkan, namamu diisi, kemudian umur sesuaikan dengan umurmu, kemudian warna kesukaan, makanan kesukaan, minuman kesukaan, warna kesukaan, cita-cita sesuaikan dengan dirimu sendiri. Tulis di bukunya, baru kumpulkan. Untuk kelas 6 dan kelas 5 yang masih banyak salah, menyalin ulang lagi. Jadi bikin ulang lagi untuk greeting dan introducing-nya. Nah, selanjutnya materi setelah ini adalah to be. Ya, jadi untuk yang masih bingung materinya, setelah yang ini, setelah tugas yang ini, akan ada materi tentang to be. Jadi kamu harus mempelajari tentang to be. Boleh mengecek channel YouTube RRI. Ada yang belajar di RRI bersama Miss Yuli. Jadi ada tentang to be, pembelajaran membahas tentang to be-nya. Di situ kamu bisa mempelajari tentang to be, belajar dulu. Nanti baru Miss akan sampaikan materi selanjutnya tentang to be. Nah, kenapa supaya gampang belajarnya gimana? Supaya gampang, kamu harus subscribe channel ini supaya tidak bertanya-tanya lagi ya. Kenapa harus subscribe? Supaya nggak lagi nanti ngechat, nanya sama guru wali kelas atau bingung sendiri bagaimana. Makanya di subscribe channelnya, kemudian nyalakan notifikasinya dengan seperti ada tombol lonceng. Kamu klik tombol loncengnya, nanti notifikasi atau pemberitahuan untuk setiap kali Miss mengupload video baru akan kamu dapatkan pemberitahuan, sehingga kamu bisa tahu kapan materi bahasa Inggris yang baru Miss upload. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi, begitu materi yang baru diupload kamu langsung nonton, seperti itu. Utamakan tugas dari wali kelas ya. Nah, ini kenapa Miss selalu berpesan seperti ini, karena nanti kamu maunya tugasnya bahasa Inggris, nanya bahasa Inggris, terus ternyata tugas dari wali kelas tidak kamu selesaikan dengan benar. Nah, Miss nggak mau seperti itu ya. Jadi utamakan tugas dari wali kelas. Miss sudah bilang Miss tidak pernah membebankan untuk bahasa Inggris, maka tugas dari wali kelas itu diutamakan. Setelah itu baru kamu kerjakan yang bahasa Inggris. Tetapi bukan berarti yang bahasa Inggris tidak penting, karena tetap Miss masukkan dalam penilaian ya. Nanti akan ada praktek juga untuk bahasa Inggris. Jadi sebaiknya kamu kerjakan semua, tetapi jangan sampai karena kamu mau ngerjakan bahasa Inggris saja, yang dari wali kelas tidak kamu kerjakan. Nah, ke sekolah bisa berbarengan dengan saat mengantar tugas dari wali kelas. Jadi tidak ada lagi yang bertanya, Miss kapan ngumpulkannya, Miss kapan ngumpulkannya. Kumpulkan saat kamu ke sekolah membawa tugas dari wali kelas. Jika bukunya ada di tempat Miss, kamu boleh ambil dulu bukunya, nanti baru kerjakan. Tidak apa-apa misalnya minggu ini dan minggu depan tugasnya bergabung. Tidak apa-apa, yang penting kamu tulis ini tugas kedua, tugas ketiga, seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa kalau tugasnya tidak setiap minggu kamu kerjakan, tidak apa-apa. Tetapi tetap kalau tidak mengerjakan minggu ini, berarti minggu depan kamu jadi 2 tugasnya, seperti itu ya. Sudah paham dengan tugas-tugasnya anak-anak? Nah, selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian terus ikuti channelnya, karena akan ada materi-materi lain. Nanti di lain waktu Miss akan sampaikan juga untuk materi-materi yang lain selain bahasa Inggris, karena sepertinya banyak juga yang memerlukan seperti tips dan triks untuk belajar matematika, kemudian untuk tematik seperti misalnya IPA dan IPS. Nanti bisa Miss bantu untuk
sampaikan di channel ini juga ya. Nah, makanya kamu jangan kemana-mana, tetap terus ikuti channel YouTube English Class Miss Yuli English Class ya. Nah, sampai jumpa. Jangan lupa jangan bermain keluar rumah, bermain dan belajar di rumah saja. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap sehat. Pandemi ini cepat berlalu, dimana kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Oke, see you next time. Bye.